Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan fisiologi. Di kelompok 4 sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Ausarul Anwar, saya Nijar Ahmad Riyadi Alfiansyah, dan saya Rizky Farhan. Baik, di sini materi yang akan kami presentasikan adalah tentang belajar. Pengertian belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah sebuah proses yang terjadi di dalam otak manusia. Saraf dan sel otak yang bekerja mengumpulkan semua yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, lalu dan lain-lain. Lantas semua itu disusun oleh otak sebagai hasil dari proses belajar itu sendiri. Arti belajar, ada beberapa sumber yang mengartikan sebuah belajar. Belajar menurut para ahli adalah, menurut Walker dalam bukunya Conditioning dan Instrumental Learning 1967, Walker mengemukakan arti belajar dengan kata-kata yang singkat, yakni perubahan perbuatan sebagai akibat dari sebuah pengalaman. Dari C.T. Morgan dalam Introduction to Physiology 1961, dia merumuskan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu. Benar ngomong? saya akan melanjutkan materi, yaitu teori-teori belajar. Teori belajar dapat dipahami sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Macam-macam teori belajar. 1. Teori koneksionisme. 2. Teori pembiasan klasik. 3. Teori pembiasan perilaku respon. 4. Teori pendekatan kognitif. Selanjutnya gaya belajar. Macam-macam gaya belajar. 1. Gaya belajar visual. 2. Gaya belajar auditori. 3. Gaya belajar kinestetik. 4. Gaya belajar global. 5. Gaya belajar analitik. Selanjutnya proses belajar. Proses belajar merupakan cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu, atau Reber 1988. Menurut Jerome S. Brunner, dalam proses belajar siswa menempuh 3 fase, yaitu fase informasi, tahap penerimaan materi; fase transformasi, tahap pengubahan materi; fase evaluasi, tahap penilaian materi. Menurut Whiting 1981, 3 tahapan dalam setiap proses pembelajaran, yaitu acquisition, tahap perolehan penerimaan informasi; storage, tahap penyimpanan informasi; reinterval, tahap mendapatkan kembali informasi. Dan saya akan melanjutkan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara bersungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara siswa yang sistematik, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya, kesimpulan. Belajar terjadi pada diri manusia, baik
dari melihat, mendengarkan, atau dari sebuah pengalaman yang lalu, dan setiap manusia memiliki cara dan proses belajar yang berbeda maupun strategi belajar manusia berbeda-beda. Manusia juga mendapatkan motivasi belajar dengan cara spontanitas dari diri sendiri yang terjadi secara alamiah, dan juga manusia bisa mendapatkan motivasi dari lingkungan sekitar. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.